Pembangunan desa di tengah pandemi coronavirus COVID-19. Nah, jadi pertepatan dengan surat ini dibuat tanggal 9 Oktober. Nah, dibuat 9 Oktober, ini suratnya. Dan kami menemukan fakta di dalam surat ini, yang menandatangani adalah Pak Fahrizal Fitri atas nama Gubernur Kalimantan Tengah. Sedangkan pada waktu itu sudah ada PLT Gubernur ya. Sudah ada PLT Gubernur, artinya PLT Gubernur itu kan Pak Habib Ismail. Nah, kalau untuk kepentingan pemerintahan, seharusnya menurut tata umum pemerintahan yang baik, kalaupun surat ini dibuat, yang menandatangani adalah Pak Habib Ismail karena sudah ada PLT. Gubernur kan dalam status cuti, karena sebagai peserta Pilkada, dalam kapasitas sebagai petahana. Nah, jadi kami melihat pelanggaran ini adalah karena surat ini substansinya sebenarnya untuk kepentingan politik. Kenapa kami bilang untuk kepentingan politik? Ini kan bungkusnya kan untuk dalam pemberantasan pandemi COVID-19. Tapi insentif ini diberikan kepada para kepala desa. Para kepala desa yang kalau di Kalimantan Tengah ini menurut perhitungan kami ada 1.426 desa. Nah, selain kepala desa ini disebutkan juga di sini. Nah, secara spesifik kepala desa itu mendapat dana sebesar 3.500.000 satu orang. Sekretaris desa sebesar 1.500.000 satu orang. Sampai ini kepala seksinya 1 juta, kepala urusan 1 juta, ketua BPD 1.500.000, anggota BPD 1 juta. Yang kami bertanya apa kepentingannya? Karena kan dalam masa COVID-19 seharusnya yang masih bisa diterima akal sehat, lebih bisa diterima akal sehat adalah apabila dana ini diberikan kepada para tenaga kesehatan, ya, obat-obatan atau sarana-sarana kesehatan yang lain, bukan untuk personal. Nah, sehingga kami melihat bahwa surat ini sebenarnya untuk kepentingan politis. Nah, kenapa kepentingan politis juga? Bahwa seharusnya mendatangkan surat ini Pak Habib Ismail, bukan Sekda. Nah, karena Sekda ini sudah diketahui adalah orang yang sangat dekat dengan beliau. ASN yang sebenarnya bertugas di Obar dibawa ke sini. Nah, kemudian sampai menjabat Sekda. Nah, sehingga kami melihat bahwa ini hanya bungkusnya saja. Nah, makanya kami laporkan ini. Kami meminta Bawaslu agar memproses ini dan menguji bahwa benar tidak surat ini untuk kepentingan politik. Nah, sehingga kami minta ini dikaji benar-benar, saksinya sudah kita siapkan, dan ya biar publik juga sama-sama menyaksikan, sama-sama melihat apakah Bawaslu ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, kira-kira itu aja. Pak, yang bisa saya melaporkan ini ke Bawaslu ini Pak, mengenai temuan Bapak ini, selanjutnya bagaimana Pak? Nah, karena ini kan masih dalam masa proses pilkada dan undang-undang sudah mengatur bahwa Bawaslu lah tempat kita untuk mengadu, karena di sini kan ada Gakumdu segala macam. Nah, bisa saja nanti Gakumdu yang terdiri dari aparat kepolisian dan kejaksaan melihat bahwa apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Nah, karena ini kan kalau melihat surat ini diminta paling lambat data yang dimasukkan ini tanggal 12 Oktober 2020. Sehingga patut diduga uang itu sudah dibagi nih. Ini kan tanggal berapa nih? 10 Oktober ya? 10 Pak. Nah, artinya kan kalau 12 Oktober berarti uang ini sudah dibagi nih. Berapa bang totalnya bang tuh bang? Hah? Berapa totalnya semua kira-kira? Nah, dikali aja. Tadi 1.400. Ini kalau kepala desa aja kan 3.500.000 nih. 3,5 tambah 3 1 juta. juta, Sekretaris desa 1,5 juta. 4,5. Kepala seksi 1 juta. Kepala urusan ini nggak tahu kita ya berapa ada kepala urusan di dalam satu kantor kepala gitu ya. 1 juta. Ketua BPD. Nah, BPD ini kan Badan Permusyawaratan Desa. Artinya apa kepentingannya? Kan mereka ini kan sudah ada gajinya, ada insentifnya, ada belum lagi dari dana desa kan? Nah, untuk kepentingan apa? Gitu loh. Ini seluruh Untuk berapa Seluruh desa. Untuk berapa Kalau desa menurut tuh? perhitungan kami, ini nanti bisa dicek ya. Ini 1.426 desa. Kalteng Pak ya. Kalteng. Dana apa sih bang? Nah, Peruntukan ini dari surat ini kan surat ini tujuan kepada para bupati nih. Nah, apakah dari APBD provinsi, apakah dari APBD kabupaten kota? Nah, ini yang kita tidak tahu kan. Bang, dugaan pelanggaran yang menurut Abang, pertanyaan yang bagus ini. Pertanyaan yang bagus. Bang, intinya yang menjadi dugaan pelanggaran bagi pertanyaan yang bagus, ya.
Karena di sini dijelaskan bahwa dalam surat ini juga sudah kami uraikan juga. Nah, di dalam pasal 71 ya. Pasal 7 maaf. Oh, ya. Undang-undang pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pasal 71 ayat 5 ya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang yang berbunyi ya. Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Pelanggarannya adalah apabila para petahana ini menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik melalui program, kewenangan dan pembagian dana-dana. Nah, di sini kita ingin mengujinya. Apakah dana-dana ini memang sesuai aturan tata umum pemerintahan yang baik? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Ya. termasuk yang baleho Covid sampai sekarang yang belum dilepas itu juga itu menggunakan dana Covid itu ya puluhan miliar itu. Ya itu mungkin nanti selanjutnya juga kami akan laporkan juga. Karena ini tunggu ini selesai dulu nanti akan kami laporkan juga karena sampai sekarang baleho Covid itu belum dilepas yang jaraknya ada tidak sampai setengah kilometer setiap desa itu ada. Berapa bang kira jumlahnya bang? Ada ribuan nggak bang? Saya nggak tahu jumlahnya, cuman kan setiap desa itu ada dan mungkin kalau yang di kota sudah dilepas. Artinya ya boleh menggunakan anggaran APBD dengan standar kewajaran. Kalau itu kan di luar kewajaran dan itu balehonya tidak menunjukkan pemerintahan yang baik karena balehonya sendiri. Nah itu sampai sekarang masih ada. Ada buktinya Pak ya? Ada nggak abang? Ada motor nggak? Ada motor nggak waktu itu abang melihat itu? Ya nanti kalau kami lapor kami kan pasti ada bukti. Tapi Iya, sekarang iya. masih ada. Ya. Siap.